Halo sahabat, kembali lagi di channel Fakta Movie. Untuk yang kedua kalinya saya merangkum film lagi berjudul The Killing of Two Lovers, di mana film ini sangat-sangatlah grandmaster bagi saya karena salah satu scene dalam film ini sempat membuat saya emosi dan tentunya membuat jiwa-jiwa brutal kalian bangkit. Oke, biar kuota kalian gak cepet habis, langsung saja kita ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu, ayo pencet tombol subscribe-nya dulu biar kalian senang dan saya pun ikut senang. Like dan share biar orang-orang brutal di dunia bisa membangkitkan lagi kebrutalannya. Kita diperlihatkan seorang bapak-bapak bernama David yang ingin menembak istrinya bernama Nikki. Dan Nikki ini terlihat sedang tidur bersama seorang pria berhidung pesek. Karena teringat akan nasib anak-anaknya, terpaksa David harus mengurungkan niatnya untuk membunuh mereka berdua. Saya jelaskan terlebih dahulu biar kalian paham awal mula masalahnya. Seperti rumah tangga pada umumnya, David dan Nikki ini bertengkar sampai-sampai David pergi meninggalkan rumah. Tidak diceritakan permasalahan mereka berkonflik itu apa, akan tetapi sampai saat ini hubungan mereka baik-baik saja, namun mereka masih merasa sulit untuk kembali bersatu dalam ranjang. Yang kemudian Nikki ini membuat sebuah kesepakatan di mana selama mereka pisah ranjang, mereka boleh-boleh saja mencari pasangan untuk sekedar teman tidur. Dan tololnya, David menyetujui kesepakatan tersebut. Namun, dalam hatinya, walaupun kesepakatan ini dibuat, ia yakin bahwa mereka berdua tidak akan berselingkuh. Ternyata, feeling good-nya itu berbanding terbalik dengan kenyataannya. Seperti yang kita lihat, Nikki sudah punya pasangan untuk teman genjotnya tiap malam. Tuh kan, di sini dibuktikan kalau cowok itu setia. Lanjut, kesal dengan yang ia lihat barusan, David pun pergi ke rumah ayahnya, karena disitulah ia tinggal saat ini. Dan inilah The Killing of Two Lovers. Saat David ingin pergi bekerja, terngiang di pikirannya untuk membunuh si Derek selingkuhan istrinya tadi dan mengikutinya kemanapun ia pergi. Namun karena ada telepon dari anak-anaknya yang meminta David untuk mengantarkannya pergi ke bus sekolah, sehingga David membatalkan niatnya dan mementingkan kepentingan anaknya. Ini baru dari bapak-bapak. Hey, Dad. You get no position. Take Tedford. Search him up. Bye, Dad! Setelah mengantarkan anak-anaknya, dalam perjalanan David bertemu anaknya yang paling tua bernama Jess. Jess sendiri sudah mengetahui permasalahan yang dihadapi orang tuanya dan tidak setuju dengan perjanjian yang David dan Nikki buat, sehingga membuatnya ingin bolos sekolah. Karena David masih menyimpan ilmu gombalan buaya saat ia masih muda, akhirnya David berhasil memujuk Jess untuk pergi ke sekolah. Setelah itu, David pergi ke rumahnya Nyonya Staples dan memulai pekerjaan halalnya. Singkat cerita, malam pun tiba, di mana David pergi ke rumah istrinya karena Nikki mengajaknya untuk berkencan dan berharap hubungan mereka akan kembali seperti sedia kala. Di perjalanan, mereka terlihat sangat mesra seperti pasangan pada umumnya. Namun pada saat mereka berdua sampai di depan rumah, tiba-tiba Derek datang yang membuat suasana menjadi tidak nyaman. David sendiri terlihat kesal dan kecewa, namun ia tetap sabar dan tabah di hadapan Nikki untuk menutupi kecemburuan yang tengah ia hadapi. Dan saat ia pulang ke rumah ayahnya, barulah ia melampiaskan kekesalannya.
sorry. I didn't know that he was... No, look, we made it. Karena tak ingin berlarut dalam kecemburuan, David pun pergi menemui anak-anaknya untuk sekedar menceritakan lelucon yang tidak ada lucunya sama sekali. Esok paginya terlihat David sedang menaruh patung silikonnya ke dalam bak mobil. Yang tak lama, Nicky datang dan memarahi David karena menemui anak-anaknya tengah malam tadi. Terjadi pertengkaran antara mereka berdua, namun David tidak ingin pertengkaran ini menjadi masalah besar dan pergi meninggalkannya. Ternyata David sendiri pergi ke tempat yang tidak terlalu ramai dan lapang karena ingin melatih kebidikan menembaknya. Setelah berlatih, David pun pergi ke toko mainan untuk memberikan anak-anaknya sebuah kejutan. Pada awalnya, semua terlihat baik-baik saja dan have fun. Namun pada saat menerbangkan roket milik Jess, roket miliknya mampet yang membuat Jess marah. Dan alasan Jess mudah marah itu karena ibunya tidak mengizinkannya pergi ke pesta tadi malam. Dad, it's All not right, push working. this Dad, I button. clicked the button. Push this button. Hey, hold on. Hey, not do anything. You know I'm fighting as hard as I can for this. I'm sorry. Let's just try to fix this up. No, I want to go home. Saat sampai rumah, kini David yang berbalik marah kepada Nicky karena serba melarang Jess, dan David semakin bertambah marah lagi karena ternyata Nicky sedang berpacaran dengan si Derek. Going on, okay? We're right here? Yeah. Yeah, we're good. Take a walk or something, man. I'd really appreciate it. Derek sendiri memaksakan diri untuk ikut campur dalam masalah rumah tangga mereka, sehingga kata-kata kotor pun keluar dari mulutnya David. Let's go, okay? You're a Let's go. pathetic Let's go. piece of garbage. Same guy? Huh? You gotta come around here, somebody's trying to bottom feeder, you Okay. piece of fucking shit. Take a breath, David. Pada saat suasana sedang genting-gentingnya, si Derek memberikan saran untuk menemui orang tua Nicky dan menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi, dan membawa anak-anak ikut bersama mereka. Pada saat Nicky masuk rumah untuk menemui Jess, dan disinilah yang benar-benar anjing banget. Pasti kalian juga ikut emosi dibuatnya. Mau tahu apa yang Derek lakukan? Nih, lihat sendiri. I'm new to this dynamic. I think that we all are. Be here for any length of time, then we need to start off on the right foot. I It's as simple promise. as after we work right together, right? Sorry. Don't be sorry. It's okay. I don't know what it is you... I know. You are a pile of garbage, David. Ya, tiba-tiba Derek menghajarnya hingga ia tumbang dan kembali masuk ke dalam rumah. Emang sipik ini mah. Dalam perjalanan yang entah kemana, David sempat pingsan dan melihat Derek sedang mendekatinya, yang mana itu hanyalah imajinasinya saja. Dan ingin menembaknya, beruntung tembakannya selalu meleset karena efek puyeng tadi. Karena yang ia lihat barusan adalah Nicky. Di akhir film terlihat David, Nicky, dan anak-anak sedang berbelanja di sebuah minimarket yang menandakan hubungan mereka sudah kembali seperti sedia kala. Dan yang jelas Nicky sudah meninggalkan pria anjing tersebut. Dan film selesai. Sangat-sangat membuat emosi kalian bergejolak, bukan? Sama, saya juga. Ikuti terus video terbaru dari Fakta Movie dengan cara subscribe, like, dan share agar channel ini berkembang kayak channel-channel tetangga. Semoga terhibur dan terima kasih sudah menonton.